Halo Sobat Noba, YTTH Dunia 1000 Besar episode 150 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah melalui berbagai rintangan di pegunungan gurun, Xiaoyan dan kelompoknya terpisah akibat kabut ilusi. Dia terlempar sendirian ke sebuah danau misterius yang menyembunyikan pavilion kuno. Di sana, dia menemukan bahwa tempat tersebut adalah tanah berkah peninggalan seorang ahli besar zaman dahulu. Ketika menyelidiki kedalaman danau, Xiaoyan bertemu dengan makhluk purba, 3 kepala ular air, penjaga wilayah itu yang selama ribuan tahun terkurung di bawah air. Awalnya makhluk tersebut berusaha membunuhnya, namun Xiaoyan berhasil membalik keadaan menggunakan simbol pemakan jiwa, membakar sebagian jiwa sang makhluk dan memaksanya tunduk. Melalui pertarungan dan kecerdikannya, Xiaoyan membuktikan kekuatannya serta menegosiasikan perjanjian. Dia akan membantu mereka keluar dari kutukan danau sebagai imbalan untuk dibawa menuju kediaman kuno sang tuan, tempat rahasia yang menjadi tujuan sejati perjalanannya di pegunungan gurun. Riak air di danau itu berkilau lembut, memantulkan cahaya dari pavilion kuno yang berdiri di tengahnya. Di tempat sunyi itu, 3 kepala ular raksasa tampak berdiam diri. Namun di balik ketenangan tersebut, tersembunyi kisah panjang yang nyaris dilupakan oleh waktu. Suara lembut terdengar memecah kesunyian. Masih ingatkah kakak? Nada itu disusul dengan suara lain yang dipenuhi kenangan. Kakak dulu juga pernah mengatakan hal yang sama padaku. Namun saat itu aku dan kakak perempuan masih terlalu kecil, tidak mengerti apapun. Kalau bukan karena perawatanmu, kami berdua tidak akan menjadi seperti sekarang. Ular muda itu menundukkan kepala. Suaranya bergetar lembut, mengandung rasa syukur yang sangat tulus. Meskipun selama ini kami hidup di danau ini, dengan kakak dan kakak perempuan di sisiku, setiap hari yang kulalui tetap terasa menyenangkan. Seling berbicara dengan nada tenang, tanpa menyadari tatapan kosong dan hampa yang perlahan muncul di mata Sesi. Xiaoyan yang berdiri di tepi pavilion memperhatikan percakapan itu dengan cermat. Dia bergumam, 3 kepala ular air roh ini, sebenarnya apa yang telah terjadi pada mereka? Dari cara mereka berbicara, sepertinya mereka bukan makhluk yang ditawan oleh pemilik kediaman ini untuk dijadikan penjaga. Namun anehnya, mengapa simbol pemakan jiwa di tubuhku terasa sangat aktif setiap kali menghadap mereka? Seolah-olah sesuatu dalam tubuh mereka menarik kekuatannya. Belum sempat dia melanjutkan, suara berat Sesing bergema di udara. Tidak, Ling Ling, kau salah. Kami bukan ditangkap oleh pemilik tempat ini. Dahulu, aku pernah terluka parah oleh seorang ahli kuat. Dalam pelarian menuju pegunungan gurun ini, aku hampir mati. Luka di tubuhku tidak dapat disembuhkan. Dan ketika aku hendak menyerah pada kematian, sebuah suara lembut muncul di telingaku. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mengikuti suara itu dan melewati sebuah batu aneh. Begitulah aku tiba di tempat ini, di puncak pegunungan gurun. Tepat setelah aku muncul di sini, aku memasuki pavilion ini, sama seperti yang dilakukan manusia muda itu. Namun suara yang memanggilku datang dari dasar danau ini. Waktu itu aku sudah diambang kematian, tidak sempat berpikir panjang. Aku langsung menyelam ke danau, terus tenggelam entah sampai sejauh mana. Ketika aku perlahan sadar kembali, aku menemukan kalian berdua. Kalian berdua saat itu masih bayi. Dan di sisi kalian, terdapat setetes darah esensi yang amat menakutkan. Darah itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Namun anehnya, pada darah tersebut terdapat selai rambut hitam yang samar. Tanpa berpikir panjang, aku menelannya. Baru kemudian aku sadar, darah itu adalah darah esensi legendaris milik 3 kepala ular air roh. Dan kabut hitam di atasnya, itulah sumber bencana yang menimpaku. Setelah menelan darah itu, tubuhku mulai berubah. Dari seekor ular berkepala 1, 2 kepala baru lahir di tubuhku. Namun aku terlalu lemah, hingga akhirnya kabut hitam itu mulai menggerogoti pikiranku. Anehnya, kalian berdua justru menyatu dengan 2 kepala baruku itu. Dengan kata lain, kalian berdua sebenarnya hidup di dalam 2 kepala baruku. Sejak saat itu, tubuh kita menjadi satu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Seiyu, yang terbaring diam di pelukannya. Sejak aku menemukannya, Seiyu selalu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selama bertahun-tahun, apapun yang kulakukan tidak pernah bisa membangunkannya. Namun meskipun tidur, tubuh dan kekuatannya terus tumbuh. Seling yang mendengar itu menggigit bibirnya. Tidak, itu tidak benar. Kau berbohong. Matanya mulai berkaca-kaca. Emosi yang bercampur antara kaget dan sedih mengguncang dirinya.
Xiaoyan yang mendengar dari jauh dapat merasakan sesuatu yang janggal. Dia tahu dalam diri 3 kepala ular air roh itu ada sesuatu yang tidak biasa. Karena ketika salah satu kepala terluka, 2 lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini bertentangan dengan sifat alami para makhluk sihir yang umumnya saling terhubung dalam hidup dan mati. Cixing kembali berbicara. Aku tidak berbohong. Kalian berdua bisa memisahkan diri dari tubuhku kapanpun. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana caranya. Selama bertahun-tahun ini, kalian terus menyerap sebagian dokiku. Namun karena kekuatan misterius dari danau ini, kekuatanku justru meningkat. Untuk itu aku bersyukur. Aku tidak tahu asal-usul kalian, tapi aku yakin kalian berdua bukan makhluk biasa. Suasana kembali hening, hingga suara pelan Seling kembali terdengar. Tidak mungkin. Cixing menghela nafas pelan, menyesali kata-katanya yang melukai perasaan mereka. Ling, tenangkan dirimu dulu. Namun gadis muda itu menatapnya tajam. Air mata nyaris jatuh. Apakah kau masih kakakku? Cixing menunduk. Dalam hatinya muncul kehangatan yang jarang ia rasakan. Aku akan selalu menjadi kakakmu. Narasi kembali melandai. Dahulu, Cixing hanyalah seekor binatang sihir dengan kekuatan setara Dodi bintang 3. Setelah diserang oleh manusia kuat dan melarikan diri ke pegunungan gurun, dia hampir mati. Namun ketika menelan darah esensi 3 kepala ular air roh, tubuhnya berevolusi dan sekaligus terikat dengan 2 jiwa misterius itu. Sejak saat itu, 2 energi gelap yang amat jahat lahir dari dalam dirinya. Begitu mengerikan hingga membuat jantungnya nyaris berhenti. Di saat pikirannya hampir dikuasai oleh kejahatan itu, tangisan 2 bayi dari dasar danau mengguncang jiwanya. Dia mengikuti suara itu dan menemukan 2 bayi mungil berwajah suci di dasar danau. Saat tangisan mereka terdengar, kabut hitam di tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua bayi itu berubah menjadi 2 cahaya bintang dan menyatu dengan 2 kepalanya yang baru tumbuh. Sejak hari itu, Cixing bersumpah akan melindungi mereka. Tanpa kedua anak itu, mungkin dirinya sudah lama lenyap. Kini, kekuatannya bahkan meningkat hingga mencapai tingkat Dodi bintang 8. Seling menunduk perlahan. Baiklah, ucapnya pelan, seolah merenungi sesuatu. Cixing mengalihkan pandangan ke Xiaoyan, lalu berbicara dengan suara berat. Anak muda, apakah kisahku cukup menarik bagimu? Xiaoyan tidak segera menjawab. Dia hanya mengangkat pandangan dan berkata tenang. Naiklah ke atas, kita bicarakan ini di pavilion. Cixing mengangguk perlahan, lalu mengangkat tubuhnya. Sambil menggendong Seiyu, dia naik ke pavilion bersama mereka. Begitu tiba, dia kembali membuka suara. Dugaanmu benar, tempat ini dulunya adalah tempat kematian seorang ahli besar. Dia berhenti sejenak, menatap ke arah danau. Orang itu, meskipun hanya seorang Dodi puncak, namun dia adalah seorang alkemis sejati di tingkat dewa. Kata-kata itu membuat Xiaoyan tertegun. Alkemis tingkat dewa? Serunya pelan, matanya bersinar gembira. Dia tahu betul, untuk menembus batas menuju alkemis tingkat 2 kaisar, dia harus lebih dahulu menembus kekuatan jiwa. Namun kekuatan jiwanya kini telah berada di puncak tingkat fana dari Rana Kaisar. Dan melangkah lebih jauh dari sana bagaikan menembus langit itu sendiri. Hampir mustahil. Kekuatan jiwa pada tingkat kaisar dibagi menjadi 4 tahapan utama. Tingkat fana, tingkat bumi, tingkat langit, dan yang terakhir adalah tingkat dewa. Meskipun Xiaoyan saat ini telah berada pada puncak kekuatan jiwa tingkat fana, jarak menuju tingkat bumi masih sangat jauh. Ia juga sangat memahami satu hal penting. Apabila kekuatan jiwanya tidak dapat menembus ke tingkat bumi, maka mustahil baginya untuk naik menjadi alkemis kaisar tingkat 2. Tidak diketahui apakah hal itu disebabkan oleh batasan dunia Dodi atau karena alasan lainnya. Tingkat kekuatan jiwa dan tingkatan alkemis memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuatan jiwa pada tingkat fana setara dengan alkemis kaisar tingkat 1. Kekuatan jiwa tingkat bumi setara dengan alkemis kaisar tingkat 2. Sementara itu, kekuatan jiwa tingkat langit setara dengan alkemis kaisar tingkat 3. Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Benarkah yang kau katakan itu?" Cixing menjawab dengan serius, "Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan menipumu?" Xiaoyan menahan nafasnya, matanya berkilat penuh semangat. Dia tidak dapat menyembunyikan sukacitanya. Jika tempat ini benar-benar merupakan lokasi di mana seorang alkemis besar telah gugur, maka dia memiliki keyakinan mutlak untuk menembus batas menuju kekuatan jiwa tingkat bumi. Bagaimanapun juga, seseorang yang mampu mencapai tingkat dewa sebagai alkemis pastilah memiliki warisan pengetahuan yang luar biasa. Cixing kemudian berbicara dengan senyum samar. Namun di baliknya terselip niat tersembunyi yang sulit ditebak. Selain itu, aku mengetahui secara pasti di mana letak tempat peristirahatan terakhir sosok kuat itu. Mendengar hal tersebut,
Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan mulai meneliti danau di hadapannya. Sesing berkata, tidak perlu mencarinya. Tempat ini memang merupakan gerbang masuk menuju kediaman tersebut. Namun tanpa bimbinganku, aku jamin kau akan tersesat di dalamnya. Istana peninggalan seorang ahli puncak dodi sekaligus alkemis tingkat dewa bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah. Xiaoyan menghela nafas, kemudian berbicara langsung tanpa basa-basi. Katakan saja, apa yang ingin kau minta dariku? Sesing menyeringai kecil, tampak puas dengan kepekaan lawan bicaranya. Kau memang tajam anak muda. Aku pernah mengatakan sebelumnya, ketika aku menelan darah esensi dari 3 kepala ular air roh, ada sedikit energi jahat yang ikut terserap. Meskipun 2 roh ular wanita di tubuhku mampu menekannya, namun jika dibiarkan, cepat atau lambat itu akan menjadi bencana. Xiaoyan menyilangkan tangan di dada. Senior terlalu menilaiku tinggi. Aku hanyalah seseorang dengan kekuatan dodi bintang 5. Sementara energi jahat yang bahkan membuat seorang kuat seperti dirimu, seorang dodi bintang 8 merasa kewalahan, bukankah aku hanya akan mengantar diri menuju kematian? Xiaoyan bukanlah orang bodoh. Dengan makhluk seperti Sesing, yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya, jika ia bertindak gegabah hanya karena beberapa kalimat, maka dirinya mungkin sudah lama menjadi mayat. Namun sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk menanggulangi energi jahat tersebut. Dengan simbol pemakan jiwa, dia dapat menelan jiwa yang kekuatannya tidak melampaui dodi bintang 9, lalu mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sesing menggeleng perlahan. Awalnya aku juga berpikir tidak mungkin, namun kekuatan menelan jiwa yang kau lepaskan barusan, itu dapat melakukannya. Xiaoyan segera menolak. Kekuatan itu menghabiskan terlalu banyak energiku. Sesing mendesah, suaranya terdengar pasrah. Kau ini benar-benar licik. Tangannya yang memeluk tubuh Seiyu tiba-tiba bergerak sedikit, dan kelopak matanya bergetar hebat, seolah menahan rasa sakit batin yang mendalam. Xiaoyan segera menegangkan seluruh tubuhnya. Auranya terkonsentrasi tajam. Dia bersiap bertindak kapanpun jika Sesing melakukan sesuatu yang mencurigakan. Namun Sesing hanya menundukkan kepala dan berkata pelan, "Baiklah, aku menyerah. Selama kau mau menolongku menghapus energi jahat itu, aku bersumpah akan membawamu menuju kediaman tersebut dan menemanimu selama di dalam." Xiaoyan menatapnya dalam-dalam sebelum membalas dingin. Transaksi itu tidak menguntungkan. Aku menolak. Dia berkata demikian bukan tanpa alasan. Dalam pikirannya, suara Long Yi terdengar jelas. Danau ini sepertinya menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Long Yi, yang semasa hidupnya adalah makhluk naga dengan kekuatan sebanding Dosian, tentu bukan sosok sembarangan. Jika makhluk sekuat itu berkata sesuatu adalah berharga, maka hal itu pasti benar adanya. Sesing, yang mendengar penolakan itu, tidak dapat menahan amarahnya. Dasar bocah lancang, jangan melampaui batas. Xiaoyan tetap tenang dan berkata, "Senior, aku sudah mengatakan, kekuatan menelan jiwa itu memakan banyak energiku. Jika kau sungguh ingin aku melakukannya, bukankah seharusnya kau menunjukkan sedikit ketulusan?" Sesing menghela nafas panjang. Sepertinya aku memang tidak bisa menghindari sedikit pengorbanan. Meskipun dia memiliki kekuatan setara dodi bintang 8, energi jahat dalam tubuhnya telah menggerogoti dirinya selama ratusan tahun. Jika tidak segera disingkirkan, bukan hanya kekuatannya yang akan menurun, bahkan jiwanya mungkin akan rusak selamanya. Dia kini berada di persimpangan sulit. Xiaoyan, yang memahami situasi tersebut, berbicara perlahan. Aku tidak hanya dapat menyingkirkan energi jahat itu, tapi juga memisahkan kekuatan kedua perempuan di dalam tubuhmu. Ia menyadari betapa berbahayanya energi jahat yang bersemayam di tubuh Sesing. Jika dibiarkan meledak, pemandangan yang timbul pasti mengerikan. Namun dia juga merasakan kebanggaan besar yang tersembunyi dalam diri makhluk itu. Sejak menelan darah esensi 3 kepala ular air roh, Sesing bukan hanya menjadi wadah bagi 2 jiwa perempuan tersebut, tetapi juga terus disiksa oleh kekuatan jahat yang sama sekali bukan miliknya. Hubungannya dengan kedua perempuan itu memang harmonis, tetapi tanpa terbentuknya kesadaran independen dari 3 kepala sejati, kekuatan sejati ras tersebut tidak akan pernah bangkit. Kini, mendengar penawaran Xiaoyan, Sesing menatapnya tajam. Setelah terdiam sejenak, dia akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku setuju. Namun ingat, manusia, jika kau berani menipuku, sekalipun aku mati aku akan menyeretmu bersamaku." Setelah berkata demikian, dia menggigit ujung lidahnya hingga meneteskan darah, lalu melanjutkan, "Sebagai imbalan, aku akan membawamu ke dasar danau ini. Di bawah danau ini tersembunyi harta karun yang sangat besar. Selama ratusan tahun, aku tidak pernah berhasil menembus rahasianya. Tapi aku tahu, keberadaan harta itu ada alasan mengapa danau ini begitu misterius. Namun aku harus tegaskan,
Aku hanya akan menjadi penunjuk jalan. Soal keberhasilan atau tidaknya, aku tidak bertanggung jawab sedikit pun. Itu sudah merupakan kelonggaran terbesar dariku. Xiaoyan tersenyum samar. Aku tidak akan meminta lebih dari itu. Cexing mengerling ke arahnya. Dia tahu anak muda ini bukan orang yang mudah dipermainkan. Tak lama kemudian, suara lembut terdengar dari sisi lain. Kakak, berhati-hatilah. Energi jahat itu sangat kuat, ucap Selling dengan khawatir. Cexing menatapnya dan tertawa ringan. Tenang saja, aku telah menahannya selama bertahun-tahun. Apalagi yang perlu ditakutkan? Dia menyerahkan tubuh perempuan di pelukannya kepada Selling, lalu berbalik menghadap Xiaoyan. Sementara itu, mata Selling sedikit memerah. Bertahun-tahun lamanya, dia menyaksikan sang kakak tersiksa oleh energi jahat yang menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit. Kini, melihat secercah harapan di hadapan mereka, hatinya dipenuhi rasa syukur dan haru yang dalam. Ular Cexing menatap kondisi Xiaoyan dengan seksama. Sebagai seorang ahli Dodi Bintang 8, dia amat memahami betapa mengerikannya kekuatan jahat yang sedang mereka hadapi. Pulihkan dahulu dokimu, ucap Cexing. Xiaoyan tidak menolak. Dia segera duduk bersila, memusatkan kekuatannya, lalu mengeluarkan deretan pil obat dari cincin penyimpanan. Pil-pil itu bukan barang biasa. Setiap butirnya memancarkan keharuman dan aura spiritual yang luar biasa. Setelah ditelan satu demi satu, kekuatan doki di tubuhnya pulih dengan kecepatan mengagumkan. Melihat pemandangan itu, Cexing tertegun. Ini masih bisa disebut manusia, pikirnya dalam hati. Mata sang ular membulat lebar, menatap Xiaoyan seperti menatap makhluk ajaib. Sebagai sesosok kuno, dia belum pernah melihat seseorang mengkonsumsi obat seberharga itu seolah tidak berarti. Namun setelah teringat bahwa Xiaoyan adalah seorang penyuling pil tingkat 1 ranah kaisar, rasa heran itu pun berubah menjadi pemahaman. Bagi profesi semacam itu, kekayaan memang tidak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, nafas Xiaoyan kembali stabil. Aura dokinya berkitar di udara, mencapai puncaknya sekali lagi. Baiklah, mari kita mulai, ucap Xiaoyan. Cexing mengangguk perlahan. Ling Ling, kalian berdua mundurlah sedikit. Aku akan menutup area ini dengan kekuatanku. Selling mengangguk, lalu melayang membawa seorang gadis yang seumur dengannya menuju permukaan danau. Namun dalam tatapan matanya terpantul cahaya bingung. Dia memikirkan ucapan sang kakak barusan tentang asal-usul mereka yang ditemukan di dasar danau ini. Jika memang begitu, siapakah mereka berdua sebenarnya? Mengapa mereka dibuang sejak masih bayi? Dan mengapa kakaknya, Seiyu, terus berada dalam keadaan koma yang tak berkesudahan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti di benak Selling. Sementara itu, Cexing menatap Xiaoyan dengan pandangan sungguh-sungguh. Jika kali ini berhasil, aku bukan hanya akan membawamu ke bagian terdalam istana bawah ini untuk mendapatkan benda yang kau cari, tapi juga akan memberimu beberapa rahasia penting. Selain itu, kau akan membuat raja ini berutang budi padamu. Ucapan itu membuat Xiaoyan sedikit tersenyum. Kekuatan jahat di tubuhmu terlalu kuat. Aku hanya bisa berusaha semampuku. Selebihnya, aku tidak dapat menjamin, ucap Xiaoyan. Cexing justru tertawa lantang. Cukup, itu sudah lebih dari cukup. Sesaat kemudian, tubuh raksasanya diselimuti cahaya 3 warna yang berputar deras. Aura itu memancar ke segala arah. Xiaoyan memperhatikannya dengan penuh perhatian. Jadi, inilah kekuatan sejati dari 3 kepala ular air roh. Dengan raungan keras, seluruh ruang di dalamnya terkurung rapat oleh lapisan energi padat. Di luar, terbentuk pula dinding penghalang yang mencegah segala bentuk keluar masuk. Xiaoyan mengamati hasilnya dan menghela nafas kagum. Luar biasa. Hanya dari tingkat penutupan dokinya saja, bahkan seorang Dodi Bintang 8 biasa pun akan kesulitan membebaskannya. Dari tengah lingkaran cahaya itu, terdengar suara Cexing. Bersiaplah, aku akan memaksanya keluar sekarang. Xiaoyan mengangguk sedikit. Bebaskan saja kekuatan jahat itu, jagalah kesadaranmu. Selebihnya biar aku yang menanganinya. Cexing juga mengangguk. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Dia segera melepaskan seluruh dokinya, memaksa kekuatan jahat yang tersembunyi di dalam tubuhnya keluar. Melalui persepsi spiritual, Xiaoyan melihat dengan jelas. Aura hitam itu menempel erat di tulang, seolah telah menyatu dengan sumsum dan darah. Sudah berapa lama kekuatan itu menggerogotinya? Gumam Xiaoyan, desis lembut terdengar di udara. Diikuti pekikan kesakitan dari ular Cexing. Suara teriakan itu begitu memilukan, mengguncang seisi paviliun. Dari tubuhnya, kumpulan hitam mulai membumbung, bergulung-gulung seperti kabut hidup. Tiba-tiba, dari dalam kabut hitam itu terdengar suara dingin. Makhluk tua, kau ingin mati? Tidak semudah itu. Cexing menggertakkan gigi.
Makhluk keji sepertimu pantas dihancurkan. Teriakan kesakitan bercampur amarah menggetarkan seluruh paviliun. Dia memaksa diri dengan cara yang kejam, melukai dirinya sendiri demi mengusir kekuatan jahat itu. Namun hanya dengan metode ekstrim seperti itulah dia bisa benar-benar memisahkan energi iblis yang telah bersemayam di tubuhnya selama ribuan tahun. Suara dingin itu kembali terdengar. Kalau begitu, biar aku kabulkan keinginanmu untuk mati. Kabut hitam berputar cepat, membentuk pusaran pekat yang semakin lama semakin padat. Dalam hitungan nafas, pusaran itu berubah menjadi sosok menyerupai manusia, namun bukan manusia sejati. Sosok itu diselimuti kabut hitam pekat. Sepasang mata merah darah menatap tajam penuh kebencian dan nafsu membunuh. Xiaoyan menatapnya dari bawah. Jadi, inilah seluruh kekuatan jahat yang bersarang di tubuhmu. Meski Sesing tampak sedikit membaik, luka dalam tubuhnya jelas tidak ringan. Dia hanya mengangguk tanpa bicara. Tiba-tiba, sosok hitam itu berbicara. Manusia, kenyalah, ini urusan antara aku dan dia. Jika berani ikut campur, aku akan menunjukkan padamu arti sebenarnya dari neraka. Suara itu mengandung aura mengancam yang menusuk jiwa. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan tenang. Maaf, aku datang ke sini atas permintaan seseorang untuk mengambil satu hal darimu, ucap Xiaoyan. Sosok itu menyipitkan mata merahnya. Hal apa? Xiaoyan mengangkat tangan kanan dan seketika simbol kuno yang berputar cepat muncul di telapak tangannya. Itulah simbol pemakan jiwa. Aura haus darah dan lapar yang ekstrim keluar darinya, seolah ingin melahap segala bentuk roh jahat di dunia. Yang ingin kuambil adalah nyawamu, ujar Xiaoyan dengan senyum tipis. Kata-kata itu menghentak ruang seolah guntur menggema di dalam paviliun, mengguncang jiwa sang makhluk jahat hingga bergetar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.